gimana? Ini gimana ini Pak Arya Widakarna? Silakan Ya, bisa tanggapi. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, rahayu. Yang kami muliakan Kiai Haji dari Gus Muafik, terima kasih. Senang bisa dalam satu forum beserta dari teman-teman pewarna, dan juga ini saya lihat banyak juga anak muda di sini yang mengikuti dari lintas agama. Jadi saya sangat sepakat tadi dengan apa yang Pak Kiai sampaikan, bahwa apa yang terjadi kondisi bangsa pada kali ini adalah merupakan salah satu proses perjalanan sejarah sebenarnya, yang sepatutnya memang tokoh-tokoh nasional, terutama kalau kami di Bali sebagai umat Hindu, kalau sudah dengan tokoh NU, Nahdlatul Ulama, itu sudah tuntas, sudah semuanya. Ya, sudah tuntas. Saya juga Pak Kiai dan saudara-saudara sebangsa, kebetulan ayahanda almarhum saya itu kan adalah pendiri Parisada Hindu. Ya, sangat dekat nggih. Jadi tahun 59 dengan Bung Karno, beliau dulu ketua PNI. Dan saya dengan Mbak Inayah Wahid juga satu forum di Interfaith pasca bom Bali, ya, dan juga dengan almarhum Gus Solah juga pernah datang ke tempat kami di Tampak Siring. Jadi kalau sudah dengan NU, Saya yang datang lah. siap. Nanti dengan Pak Giri juga ya, sahabat kami. Siap Pak Kiai. Jadi begini, pertama kita melihat dulu sebenarnya kalau menurut kami secara kehinduan, yang paling sebenarnya merasa terhormat, saya sering sampaikan pada saat dulu saya menjadi rektor sebelum menjadi anggota DPD, saya sampaikan bahwa kita lihat dari sejarah bagaimana founding father kita ini luar biasa memberikan suatu tempat kepada nilai-nilai simbol-simbol Wedik atau Hindu sebenarnya. Kita bicara sejarah 45. Ada seorang pahlawan kami, Mr. Gusti Ketut Puja, yang tahun 1945 bersama-sama dengan tokoh NU, Muhammadiyah, tokoh Timur Indonesia, tokoh Nasrani, bersepakat untuk menentukan ideologi bangsa kita ini sehingga terpilihnya Pancasila. Mr. Gusti Ketut Puja adalah tokoh Hindu Bali satu-satunya yang datang rapat di Jakarta, yang kini namanya terukir di Museum Proklamasi. Beliau adalah tokoh Hindu yang menolak yang namanya Piagam Jakarta waktu itu, sehingga pemerintah memberikan kehormatan untuk menjadi simbol di uang Bank Indonesia saat ini di Rp1.000 gitu ya. Nah, dari sana kami menganggap bahwa ketika founding father kita yang mau tidak mau diakui adalah mayoritas Islam atau Muslim, bersepakat untuk menempatkan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari Sutasoma Gubahan Emputan Tular Arjuna Wiwaha dari Mahabharata. Kalau orang-orang NU, orang-orang di Jawa Timur, Jawa Tengah udah sangat dekat dengan cerita-cerita pewayangan. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa itu bahasa Sanskerta. Garuda itu adalah Garuda Wisnu Kencono. Jadi sebenarnya yang dipegang atau digenggam oleh burung Garuda itu sudah merupakan kata-kata Sanskerta. Dan itu sudah tuntas. Jadi kenapa founding father kita, kalau seandainya beliau-beliau mau menempatkan ayat-ayat suci dari kitab suci lain, itu bisa. Bisa. Dan jelas bisa. Tetapi disinilah kemuliaan itu dari founding father kita. Ada semacam gentle agreement yang mengayomi dan lain sebagainya, untuk sekarang anak muda ini harus mengingat bahwa Pancasila ini yang memang harus tetap direvitalisasi, repancasila setiap zaman. Dan sesungguhnya perjuangan founding father kita, baik itu dari Bung Karno, Bung Hatta, Cokro Aminoto, siapapun tokoh-tokoh kita, tokoh nasionalis religius, itu hanya terdapat pengulangan-pengulangan dari sejarah yang aktornya berbeda. Misalkan Bung Karno dulu bagaimana menghadapi DITII. Pak Jokowi saat ini, beliau menghadapi dan berani membubarkan HTI dan juga FPI. Jadi sejarah ini berulang terus, cuman aktor dan pemain wayangnya berbeda. Dan mungkin 50 tahun yang akan datang, ketika kita ini belum mempersiapkan atau tidak mempersiapkan dengan baik tentang kaderisasi, tentang nasionalis religius ini,
dengan platform yang jelas, ini akan berbahaya untuk generasi muda ke depan. Kita sangat kehilangan sosok Gus Dur misalkan. Saya sebagai seorang Gus Durian juga, dengan Ibu Gedong Bagus Oke zaman mahasiswa, kita merasa kehilangan. Dan syukurlah ada tokoh-tokoh seperti yang penyejuk seperti Kiai-Kiai NU, yang saya setiap saat, saya paling senang kalau mendengar pidato-pidato Kiai Jawa Timuran itu. Luar biasa. Ya, yang apa adanya, yang memang memiliki suatu jangkauan vibrasi yang luar biasa. Nah, cuman kan masalahnya sekarang, beliau-beliau ini kan tidak mendapatkan panggung secara maksimal. Media-media sosial itu kita harus akui bahwa dikuasai oleh simpatisan radikalisme. Kita paham. Banyak yang memang dikuasai media-media kita mungkin menjadi antek-antek asing juga yang tidak mau Indonesia ini guyup seperti kita tahulah siapa pemilik-pemilik media dan lain sebagainya. Karena kita lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat tradisional. Kita tidak fokus kepada digitalisasi, kita tidak fokus kepada 5G dengan social media platform. Maka dari itu saya mendukung ketika Pewarna sebagai organisasi wartawan Nasrani terus mengadakan dialog-dialog seperti ini setiap saat untuk menjadi gentle reminder kepada anak muda bahwa ada kesepakatan bangsa pada tahun 76 tahun yang lalu itu adalah tentang yaitu gentle agreement bahwa kita bersepakat untuk NKRI. Ada beberapa hal yang menarik, kebetulan saya di Soekarno Center juga, ya sering sebagai pimpinan di Soekarno Center tampak sering kita mengadakan dialog-dialog. Dan mari kita lihat anak-anak muda, mari kita telaah. Ini agama-agama yang datang di Indonesia ini kan agama-agama pendatang semua. Pendatang, termasuk juga Hindu. Kami ini mengakui bahwa Hindu datang ke Indonesia ini abad keempat loh. Tetapi keberadaan kami ini tidak untuk menggantikan agama lokal, tidak. Makanya Hindu itu sangat sayang dengan aliran kepercayaan. Bagaimana kita lihat cerita misalkan di Kalimantan, pada saat masyarakat di Kalimantan itu bersepakat ya seperti suku Dayak Kaharingan, pada saat Orde Baru itu bersepakat bergabung dengan Parisada Hindu. Ya, saya pernah bertemu dengan tokoh-tokoh Hindu Kaharingan. Kalau kita datang ke Kalimantan Tengah, ke Kalimantan Selatan, justru sekolah tinggi agama Hindu terbesar di Indonesia itu bukan di Bali, tetapi ada di Kalteng. Iya, di Kalimantan Tengah tuh kampusnya besar bener, dan 70%, 80% itu bukan orang Bali, tapi orang Dayak Kaharingan. Jadi ketika beliau-beliau pada saat dinamika zaman Orde Baru, ketika beliau bertemu dengan tokoh-tokoh leluhur kami, beliau bersepakat bergabunglah dengan Hindu Dharma Indonesia. Dari sana kita lihat bahwa pengayoman terhadap agama-agama minoritas termasuk dengan aliran kepercayaan itu wajib dilakukan oleh agama-agama besar yang seperti kami akui bahwa ajaran kami datangnya dari India. Kitab suci bahasa Sanskerta datangnya pun dari lembah Sungai Gangga. Ya, jadi inilah yang menjadikan kami untuk menahan diri bahwa kami ini adalah used to be. Kami adalah pendatang yang datang baru abad keempat. Begitu juga dengan yang lain. Nah, kita ngelihat bagaimana saat ini ya, apa yang harus kita lakukan kita teladani lah. Seperti bagaimana Wali Songo, ya, bagaimana melting, bagaimana dari Wali Songo pada saat menyebarkan agama Islam dengan damai, bagaimana pada saat itu memakai media wayang, bagaimana juga ketika ada misi dari Nasrani, dari umat Katolik dan Kristen dimulai di abad ke-15 kalau yang saya baca, dan juga Buddha pada saat kejayaan Sriwijaya abad ke-7. Bahkan menurut catatan di Thailand dan Kamboja waktu itu orang belajar agama Buddha tidak di Semenanjung Melaka, tetapi belajarnya justru di Sumatera Swarnadwipa. Jadi saya meyakini bahwa kehebatan Nusantara ini termasuk juga dengan adanya Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat muslim terbesar di dunia yang memang diakui kehebatannya oleh dunia, sebagai Indonesia sebagai salah satu soko guru dari kehidupan interfaith di seluruh dunia. Maka dari itu, ya. Pak Arya, mohon izin. Ini dengan kondisi keberagaman yang seperti ini, apalagi
Jadi ya ini tadi sudah disinggung ya bahwa ada apa penistaan lah